Nah, dengan cara seperti ini, masukkan ke lubang IR. Halo rekan-rekan Bingel Naik Kelas, kembali lagi. Di video tutorial kali ini saya akan memberikan step by step bagaimana cara kita melakukan proses pemrograman kunci, khususnya add key pada mobil Mercedes C-Class W204, di mana nanti kita memilih menggunakan smart mode, dan seluruh prosesnya dari awal hingga akhir ini menggunakan OBD2, jadi tanpa ada bongkar-bongkar seperti itu. Langsung saksikan aja step by stepnya. Pertama-tama kita masuk dulu ke program Immobilizer seperti biasa. Kemudian kita pilih Mercedes-Benz. Kemudian di sini ada beberapa mode yang bisa kita pilih, automatic selection, manual selection, smart selection, dan expert selection. Di prosedur kali ini kita akan menggunakan smart selection, atau jika rekan-rekan ingin menggunakan automatic ataupun manual selection itu juga bisa dilakukan, karena ini prosesnya menggunakan add key, dan kita masih memiliki working key atau kunci yang bisa digunakan untuk melakukan starter atau ignition on seperti itu. Cuma di video kali ini kita langsung pilih ke smart selection. Oke, dari sini kita langsung pilih ada add key, all key loss, all key loss. Jadi kalau di smart key ini memang langsung difokuskan ke dua jenis pekerjaan, add key dan all key loss. Jika untuk kayak misalnya cloning atau virgin ECU atau coding dan lain-lain itu tidak ditampilkan di smart selection ini. Rekan-rekan bisa cek di expert mode atau bisa masuk dari masing-masing automatic ataupun manual selection. Oke. Kemudian dari sini kita pilih add key. Nah, di sini ada on vehicle, on bench, atau on bench menggunakan G-box atau on bench tanpa G-box. Jadi karena kita mau menggunakan OBD2, jadi kita pilih on vehicle. Nah, ini tipenya. Di proses pertama kita akan diminta untuk membaca AIS data. Jadi data immobilizer yang kita dapatkan dari modul ignition, dan ini prosesnya juga OBD2. Yang penting selama proses ini kita kunci kontak on, dan kalau bisa akinya sambil di charge ya, jadi tidak ada voltage drop. Oke. Kemudian proses berikutnya adalah kita untuk membaca deteksi frekuensi. Jadi kita menggunakan working key untuk melakukan deteksi kunci seperti itu, deteksi frekuensinya ya. Oke. Nah, dengan cara seperti ini diarahkan ke lubang sini, di dekatnya lubang IR. Oke. Setelah berhasil, oke, terus dia minta untuk masukkan kuncinya ke dalam lubang IR yang ada di programmernya. Di sini kita menggunakan prosesnya SP400 atau SP400 Pro. Jadi buat rekan-rekan yang hanya memiliki SP200, kita tidak bisa melakukan prosedur ini. Sebaiknya bisa melakukan upgrade terlebih dahulu. Nah, dengan cara seperti ini, masukkan ke lubang IR. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan terdeteksi bahwa terdapat kemungkinan jumlah existing key. Jadi ada 3 kunci yang sudah terregistrasi di mobil ini, dan ada apakah ini tipenya smart key atau tidak. Dia belum smart key karena kunci tipe seperti ini kita sebutnya half smart seperti itu. Oke. Tadi kan yang proses kedua ini kita menggunakan working key atau kunci yang masih bisa kita gunakan untuk kunci kontak on dan starter. Nah, di proses yang ketiga kita ambil kunci baru kita, kemudian mengulangi proses yang kedua, kita deteksi dulu frekuensinya dengan cara yang sama. Nah, seperti ini, deteksi kuncinya. Nah, deteksi frekuensi kunci, kemudian setelah berhasil nanti dia akan minta untuk dimasukkan ke dalam lubang IR juga. Nah, seperti ini. Please insert blank key. Jadi kunci barunya masukkan ke lubang IR di programmer SP400. Nah, seperti ini. Oke.
Oke, di sini ada pertanyaan, is there a password? Jadi password ini adalah password calculation ya. Jadi seperti security password atau password immobilizer. Jika rekan-rekan sebelumnya sudah membaca terlebih dahulu, maka kita bisa klik yes. Nanti kita bisa tinggal tuliskan secara manual. Atau jika rekan-rekan belum, rekan-rekan nanti bisa klik no. Nanti dia akan masuk ke halaman untuk membaca password immobilizer. Nah, di sini kita prosesnya pilih no. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini dia akan otomatis masuk ke halaman get password atau password calculation. Nah, prosedurnya untuk mendapatkan password, pertama kita masukkan kunci ke dalam AES. Oke. Dan dia ada notifikasi bahwa selama proses untuk mendapatkan password nanti akan diminta untuk masukkan kunci dan dilepaskan kunci dari AES selama beberapa kali. Jadi diminta untuk mengikuti prosedurnya. Oke. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita masukkan kunci. Ini sebaiknya kuncinya adalah kunci working key. Cuma emang beberapa kasus kita coba pakai blank key tetap bisa. Seperti itu. Jadi sebaiknya pertama kali kita coba pakai working key dulu. Nah, ini. Kemudian klik OK. Dia akan coba mendapatkan password, kemudian kita lepas kuncinya. Kemudian kita masukin lagi kuncinya ke dalam lubang AES. Nah, kemudian setelah ini prosesnya adalah pastikan kita bisa melakukan kunci kontak on. Seperti itu. Jika tidak bisa melakukan untuk kunci kontak on atau memutar anak kunci, maka kita diminta untuk coba lagi seperti itu. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita lepas anak kunci dari AES, kemudian kita masukkan ke dalam programmer SP400 Pro seperti itu. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan proses untuk mendapatkan password sekitar 10 sampai 30 menit. Seperti itu. Nah, dipastikan sambil di charge, karena di beberapa kasus yang kami temui, jika servernya lagi ada sedikit kendala itu bisa cukup lama, bahkan bisa sampai mendekati 30 menit. Seperti itu. Dan setelah mendapatkan password seperti ini sebenarnya passwordnya akan tersave otomatis di tablet Maxi IM. Tapi untuk backup, rekan-rekan bisa screen capture atau bisa foto menggunakan handphone rekan-rekan. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan ignition key ke AES selama 30 detik. Nah, kita tunggu selama 30 detik. Nah, di sini proses kalkulasi password sudah selesai. Kemudian kita klik OK untuk kembali ke proses penambahan kunci. Kita klik OK. Dan setelah kembali ke proses prosedur penambahan kunci, dia akan membuat key file. Key file ini berdasarkan dari data AES, kemudian dengan password. Dan setelah key file sudah di-generate, maka proses berikutnya adalah memasukkan key file tersebut ke dalam kunci baru. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan anak kunci yang baru atau blank key ke dalam IR programmer, ya IR hole di SP400 programmer. Kemudian proses ini adalah untuk memasukkan key file ke dalam kunci ini, seperti itu. Kita klik OK. Ya, prosesnya detecting key, kemudian writing key. Oke. Nah, key addition sudah complete. After pressing OK, check if the new key can be used normally. Oke. Jadi key file sudah dimasukkan ke dalam blank key dan kita diminta untuk tes apakah kunci ini bisa berfungsi secara normal. Jadi bisa digunakan untuk kunci kontak on, untuk menyalakan mobil, termasuk untuk remote-nya. Jadi kita tes untuk lock dan unlock seperti itu. Kita klik OK. Nah, ini diminta nanti masukkan ke kunci kontak on ke AES, lubang AES. Kemudian kita diminta untuk kunci kontak on.
Kita coba diminta untuk starter. Oke. Kemudian kita diminta lagi untuk kunci kontak on dan cek apakah mobil bisa nyala secara normal. Nah, di sini kita bisa lihat mobilnya bisa normal nyalanya. Kemudian kita cek untuk apakah locknya bisa dilakukan lock dan unlock mobil. Seperti itu. Jika semua sudah oke, maka proses sudah finish. Seperti itu. Nah, prosesnya cukup mudah. Cuma memang prosedurnya untuk mobil Mercedes ini cukup banyak. Coba buat rekan-rekan yang kemarin sempat lihat video kita mengenai all keyless menggunakan expert mode, sebenarnya prosedurnya itu mirip karena kita harus ngambil AES data dulu atau immobilizer data, kemudian kita bisa mendapatkan password. Ini prosesnya mau on bench atau on vehicle itu step by stepnya tetap sama. Kemudian kita proses ke kuncinya dengan cara kita generate key file, kita bikin key file dan kita write atau kita tuliskan atau masukkan key file ke dalam anak kunci seperti itu. Dan prosedurnya itu mau all keyless ataupun add key tetap sama seperti itu, hanya caranya aja sedikit beda-beda, ada yang on bench ataupun on vehicle seperti itu. Oke. Sekian video tutorial dari saya, Bengkel Naik Kelas, MediaTek Teknologi ya. Bye. Bengkel maju, bengkel